Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman mahasiswa di program Teknologi Pendidikan, alhamdulillah pada malam ini kita bertemu kembali di mata kuliah karya tulis ilmiah ya. Alhamdulillah di pertemuan ke 10 atau 11 ya. Eh, Mungkin nanti sambil dikoreksi teman-teman semua. Alhamdulillah di sesi malam hari ini teman-teman semua kita akan implementasi ya berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Nah, teman-teman mahasiswa, Safira dan yang lain-lain, eh, karya tulis ilmiah ini kan banyak tipe atau macamnya ya. Salah satunya bisa berbentuk tesis, skripsi, disertasi, penulisan buku, novel, dan seterusnya ya. Atau yang sedang tampil di hadapan teman-teman semua adalah jurnal ya. Nah, jurnal ini adalah wadah ya, wadah bagi artikel yang sudah disusun oleh seorang peneliti. Baik peneliti itu secara akademis maupun profesional. Oke, nah penjelasan akademis, profesional, dan selanjutnya itu sudah dijelaskan beberapa waktu yang lalu. Teman-teman mahasiswa, nanti Bapak harapkan teman-teman bisa mengakses website karena skupnya adalah pendidikan. Skup itu adalah bagian atau kajian yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa adalah pendidikan, maka silahkan nanti mencari jurnal yang skupnya pendidikan atau educational research journal ya. Oke, Bapak kasih contoh satu jurnal yang bisa diakses oleh teman-teman semua. Kemudian jurnal ini adalah jurnal free ya. Jurnal gratis tidak berbayar. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, silakan nanti diakses di edurj.com, kemudian Bapak share juga di kolom chat. Oke, nah silakan diakses. Kalau sudah, teman-teman mahasiswa, Bapak izin eh, untuk menampilkan web ini ya. Nah, kalau ada website educational journal atau in English journal, teman-teman sekalian bisa mengubahnya sebenarnya ya. Menjadi bahasa Indonesia bisa, Chinese bisa, atau in English di Indonesia juga bisa. Silakan menggunakan pojok kiri atas, pojok kanan atas itu ada titik-titik tiga ya. Kemudian silakan diklik, kemudian pilih translate. Kalau terkendala oleh bahasa Inggris ya. Oke, kalau sudah muncul webnya seperti ini, teman-teman sekalian, ini penting ya. Bagi seorang peneliti, khususnya mahasiswa tingkat akhir, itu harus mengerti bagaimana jurnal itu berproses, ya. Bagaimana jurnal itu berproses, kemudian jurnal itu tidak asal submission saja. Misalnya Safira atau teman-teman yang lain ingin submit ke jurnal educational researcher, tapi nggak tahu skupnya apa, kemudian terbitnya kapan, gitu ya. Nah, taunya hanya submission saja. Nah, ini penting bagi teman-teman sekalian. Silahkan dilihat about-nya, about the journal, kemudian nanti silahkan dibaca ya. Lalu skupnya apa saja? Nah, di sini ada educational technology, educational management, kemudian instruction ya. Oke? Lalu teman-teman sekalian, dibaca lagi. Jurnal ini sudah memiliki EISSN. Nah, setiap jurnal itu pasti punya EISSN, ya, Electronic International Serial Number. Setiap jurnal tidak mungkin sama. Oke. Lalu jurnal ini adalah di bawah siapa? Di bawah naungan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ilmu Khaldun Bogor. Oke. Nah, jadi kategori jurnal ini adalah jurnal bereputasi ya. Jadi teman-teman sekalian bisa aksesnya.
Lalu kapan publish-nya? Publish time-nya, the three time dalam 1 tahun itu publish-nya Maret, Juli, dan November. Oke, Maret, Juli, dan November. Nah, ini kita garis bawahi sebagai seorang peneliti, ya. Harus digarisbawahi. Oke, kalau sudah, kita lihat lagi di arsipnya. Di arsip, ini ada arsip ya, silakan diklik arsipnya, kemudian kita lihat. Dia menyampaikan 1 tahun menerbitkan 3 edisi, ya. Oke, berarti di tahun 2024 dia menerbitkan 3 edisi. Maka coba kita lihat apakah dia konsisten atau tidak. Kalau dia konsisten, maka coba kita lihat. Volume 1 nomor 1, oke. Kemudian volume 1 nomor 2, oke. Volume 1 nomor 3, oke. Berarti dia consistency publication. Oke. Salah satu jurnal yang baik adalah dia konsisten. Konsisten terhadap apa? Volume atau edisi yang dia terbitkan. Oke, nah sekarang kita beralih ke 2025. 2025 di jurnal tadi menyampaikan bahwa setiap tahunnya terbit berapa kali? 3 kali, ya, 3 kali, yaitu bulan Maret, Juli, dan November. Oke. Nah, dia sudah terbit 1 volume dan 1 edisi. Jadi nanti akan terbit 2 edisi lagi. Volume 2, nomor 2 tahun 2025. Nah, kita lihat sekarang jurnal atau artikel yang ada di dalam. Oke, kita lihat. Oh, ternyata di volume atau edisi ini dia memiliki author country-nya terdiri dari Indonesia, Filipina, Saudi Arabia, Thailand. Jadi tiga, ya, tiga. 3 negara submission di edisi ini. Ini menunjukkan bahwa jurnal ini bagus. Jadi tidak hanya 1 negara saja yang melakukan submission. Oke, mari kita lihat lagi ke bawahnya. Ini ada 1 artikel, 2 artikel, 3 artikel. Oke, kita lihat lagi 3, 4, 5, 6, 7. Wah, dia satu edisi hanya menerbitkan 7 artikel. Nah, 7 artikel. Kalau teman-teman ingin lihat kualitas jurnal itu bagus atau tidak, lihat per edisinya. Syarat minimal untuk melakukan publication artikel dalam 1 edisi itu adalah 5 artikel. Kalau dia menerbitkan 7 artikel, berarti dia bagus jurnal tersebut. Kalau jurnal tersebut menerbitkan lebih dari 7 artikel di setiap edisinya, maka harus kita lihat. Apakah di edisi berikutnya dia menerbitkan dengan jumlah artikel yang lebih banyak, atau seperti apa? Atau dia konsisten? Volume 2, nomor 1, 7 artikel. Volume 2, nomor 2, itu 7 artikel lagi. Volume 2, nomor 3, itu 7 artikel lagi. Berarti kategori jurnal tersebut adalah bagus, konsisten, dan terpercaya. Tapi kalau volumenya sama, kemudian di setiap edisinya itu berubah-ubah, maka jurnal tersebut dipertanyakan. Ya. Apalagi jumlah publikasinya di setiap edisinya melonjak dengan tajam. Ya. Contoh, edisi pertama dia terbitnya 7. Kemudian volume 2, nomor 2 dia terbitnya 38. Kemudian di volume 2 nomor 3 dia terbitnya 100 artikel. Bisa dipastikan jurnal tersebut tidak kompeten. Oke? Nah, jadi teman-teman harus pandai melihat. Oke, kalau sudah teman-teman sekalian lihat lagi. Sudah arsip, maka bisa dilihat current boleh, atau teman-teman langsung ke
editorial timnya boleh, atau teman-teman kembali lagi ke samping fontnya ya, ke menu-menu ini. Kita lihat focus and scope-nya, peer review. Peer review itu adalah bagaimana proses artikel yang teman-teman submission itu dapat diterima. Bisa dilihat dari peer review proses. Oke? Open Access Policy biasanya dia menyediakan QQ&Y ya. Nah, kemudian author guideline ini boleh diklik, silakan dan seterusnya. Conflict of interest. Nah, jadi di artikel ini juga sifatnya open. Jadi tidak hanya satu penilai saja, bisa menjadi dua penilai, penilai tiga penilai dan seterusnya. Copyright, publisher, plagiarism screening kita menggunakan Turnitin Checker, kemudian arsip, privacy policy dan seterusnya. Nah, di sini ada article processing charge. Kita coba klik ya. Oke, di artikel processing charge ini mereka menyampaikan there is no publication fee. Jadi artikel ini sifatnya free ya, free. Dia online free journal, free of charge. Jadi tidak berbiaya sama sekali, baik di submissionnya maupun di publishernya. Oke, ingat ya, dua ini. Jadi kalau teman-teman sebagai seorang mahasiswa lihat juga di akhir sesinya dilihat. Oh, ternyata jurnal ini berbayar. Kalau dia berbayar, berapa jumlah yang harus dibayar? Misalnya kategori jurnal internasional tuh jarang sekali ada yang free. Ya, biasanya terdiri dari 100 USD, 200 USD, kan lumayan ya. Lumayan. Kalau dikali dolar pada saat ini dengan perang dagang itu luar biasa. Dolar sekarang hampir 17.000. Nah, jadi 17.000 kali 100 USD, 1.700.000. Kalau 200 USD itu sudah 3.400.000. Belum kita kena namanya admin charge bank. Itu kita kena 25 USD lagi. Jadi lumayan ya. Nah, kalau dihitung-hitung ya bisa buat bayar SKS selama 1 semester ya. Kan lumayan. Oke, jadi the publication online free journal. Oke, silakan nanti dibaca-baca kembali. Kalau sudah, teman-teman sekalian, nanti di pojok kanan atas itu ada register dan login, ya. Register dan login. Bagi teman-teman yang sudah memiliki akun, silakan klik login. Bagi yang belum, silakan klik register. Oke, nah seperti ini. Kalau sudah, teman-teman sekalian, silahkan dipilih given name. Given name itu nama depan ya, nama depan. Misalnya, di sini Bapak buat adalah Stephen, misalnya, Stephen Chow, ya. Stephen Chow, Chow. Affiliationnya misalnya College of Education University of Florida, misalnya contoh seperti ini. Kemudian UK. Oke, emailnya misalnya Stephen@gmail.com. Oke, username ya, Stephen. Password misalnya Stephen 1234. Stephen 1234. Oke. Kalau sudah, di sini ada 3 pilihan. Nah, di sini yes I agree my data collect. Untuk store datanya. Kemudian saya menyetujui apabila ada informasi berkaitan dengan publikasi, ya, publikasi. Silakan diklik. Yang ketiga adalah ya, saya menyetujui apabila ada artikel yang ditujukan ke saya untuk direview. Kalau tidak, lewatkan saja, register. Oke, nah kalau berhasil dia akan muncul seperti ini, teman-teman mahasiswa ya. Kalau berhasil dia akan muncul. Oke, ini berarti menunjukkan registernya telah berhasil. Dilihat di pojok kanan sini ya.
Ini namanya sudah berubah Stephen. Oke. Untuk melakukan submission artikel bagaimana, Pak? Nah, silahkan teman-teman sekalian memilih make a new submission. Oke, ya. Nah, sampai di sini teman-teman sekalian ya. Silahkan checklist, 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 checklist sampai dengan terakhir. Nanti ikuti perintahnya teman-teman sekalian. Kalau ragu-ragu, silahkan diubah ke bahasa Indonesia. Ya, teman-teman sekalian. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ini Bapak logout dulu. Logout. Oke. Nah, kalau sudah logout teman-teman sekalian, sebelum masuk ke artikel ini, ya, jangan lupa geser kursornya ke bawah, terus sampai ke bawah ya. Nah, di sini ada artikel template. Oke, di sini ada. Ya, ntar dulu ya. Oke, oke, Bapak lanjutkan ya. Nah, nah di sini ada artikel template. Silahkan nanti diklik artikel template, nanti akan muncul ke sini. Oke, oke, nanti akan muncul ke sini. Oke, ini seperti contoh kemarin ya. Silakan diisi dengan judul penelitian atau judul proposal penelitian teman-teman semua. Silahkan. Nah, boleh nggak bertim? Boleh, silahkan bertim. Misalnya Safira, Zaim, berdua ya. Kemudian Saiful dengan Rizky dan seterusnya. Berdua-berdua saja, boleh. Kemudian libatkan satu dosen misalnya untuk menjadi partner teman-teman sekalian. Oke. Sampai di sini teman-teman semua. Ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah kita perkuliahannya sampai dengan jam 7.30 ya teman-teman sekalian. Karena akan ada perkuliahan lagi Bapak setelah ini. Oke. Ada pertanyaan? Tidak? Bapak ingin bertanya, Pak. Ya, mangga silahkan. Berarti ini untuk template-nya kita tinggal samain aja gitu ya, Pak? Tinggal masukin aja ya, Pak? Kan ini udah Betul, ada disediain template-nya ya. betul. Nanti teman-teman sekalian tinggal akses jurnalnya, silahkan register, kemudian sesuaikan dengan template-nya. Lalu teman-teman sekalian, kalau masih berbahasa Indonesia, ya, berbahasa Indonesia, teman-teman sekalian boleh menggunakan Google Translate, Dipo, atau di Word sendiri kan ada fasilitas Translate to Dokumen. Tahu ya posisinya ya? Sudah pernah pakai Translate to Dokumen? Ada? Belum, Bapak. Belum ya? Coba kita cari bahasa Indonesia.
Saya buka Word dulu. Sudah tampil? Word blank, kosong. Sudah. Misalnya begini, Safira Rahma Widya adalah seorang penulis di bidang teknologi pendidikan. Dan pada saat ini juga sebagai peneliti utama BRIN misalnya. Gitu. Oke? Nah, kalau sudah teman-teman sekalian, ada fasilitas di Word itu review. Oke? Review. Terlihat ya? Review. Setelah review, itu klik translate. Oke, setelah itu translate dokumen. Ada yang terkendala? Misalnya di sini translate dokumen. Nah, nanti dia di pojok pojok bagian sebelah kanan ya. Bagian sebelah kanan itu ada from Indonesia to English. Ya, di sini ya, sini. Kalau sudah nanti klik translate. Oke. Nanti dia automatically akan keluar gitu ya. Safira Widya writer in the field of educational technology and the same time principal researchers of BRIN ya. Nah, silakan dicoba. Ada yang mau coba atau mendemokan apa wordnya atau in English atau Indonesianya boleh silakan. Bapak stop share. Oke. Kita kurang lebih 10 menit lagi ya. Oke. Safira ada? Mau coba demo kan? Sudah bisa? Ini lagi dicoba, Pak. Cuma saya berpindah web gitu, berpindah tab gitu. Tapi udah ini sih, Pak, udah ke translate. Sudah ke translate automatically ya? Iya, Oke. Jadi dia selesainya laptop saya Zoom. Oke, jadi dia itu mau berapapun jumlah katanya, mau 5.000, 10.000 kata, dia tidak ada masalah. Jadi kalau di Google Translate mungkin kan dia ada batasan kata, di Dipo ada batasan kata. Tapi di Microsoft itu dia klik Google Translate, automatically dia akan berpindah ke bahasa yang kita inginkan. Jadi kalau sudah seperti itu, tinggal nanti diunggah ke Google Doc. Ya, setelah diunggah ke Google Doc, nanti teman-teman sekalian akan eh, di-spellingkan. Spelling itu dicek bahasanya cocok atau tidak atau ada sesuatu yang perlu diubah ya. Misal typo ya, biasa orang mengetik typo. Seperti Bapak tadi bilang Isya ada Asya gitu. Nah, dia akan memberikan warning sendiri bagi autor ya. Nah, autor. Jadi dia ingin ngasih tahu ke autor, autor lu salah nulis gitu loh. Nah, lu harus memperbaiki kata atau kalimat yang disampaikan sehingga perlu diperbaharui. Gitu teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, baik. Cukup ya? Cukup? Ada tambahan? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah sesi pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan ya. Meskipun 30 menit perkuliahan, insya Allah
ini memberikan banyak manfaat berkah barokah untuk kita semua. Jangan lupa teman-teman sekalian itu diimplementasikan minggu depan atau besok atau maksimal lah minggu depan di Rabu depan Bapak akan cek progresnya ya. Apakah Safira sudah submission atau sudah register, Zaim Ihsan sudah sampai mana gitu ya. Nah, ini akan Bapak pantau terus gitu ya. Mudah-mudahan tetap semangat teman-teman semua. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak. Terima kasih. Sehat Silakan selalu. istirahat.